Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu dan kepada teman-teman yang saya rindukan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang kode etik profesi keguruan. Nah, ada 4 poin. Yang pertama, pengertian profesi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang kedua, pengertian dan syarat profesi keguruan yang akan dijelaskan oleh Kang Rifki. Yang ketiga, pengertian kode etik keguruan dan tujuan akan dijelaskan oleh Kang Rizal. Dan yang terakhir, penerapan kode etik akan dijelaskan oleh Teh Rindu. Nah, langsung saja. Yang pertama, pengertian profesi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar kata profesi. Nah, istilah profesi ini sering diidentikan dengan suatu pekerjaan. Namun, ternyata profesi ini memiliki makna yang spesifik. Tidak semua pekerjaan dapat disebut dengan profesi. Nah, profesi adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan intelijensi dan keahlian tertentu. Nah, oleh sebab itu, keahlian yang spesifik inilah seseorang membutuhkan pelatihan khusus agar dapat menguasai bidang tertentu. Selanjutnya, pengertian profesi menurut para ahli. Saya ambil dari 2 tokoh. Yang pertama, Peter Jarvis. Menurut Peter Jarvis, profesi adalah pekerjaan yang sesuai dengan studi intelektual atau pelatihan khusus di mana tujuannya untuk menyediakan pelayanan keterampilan bagi orang lain dengan upah tertentu. Selanjutnya dari Dedi Supriyadi. Menurut Dedi Supriyadi, profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian khusus, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap pekerjaan tersebut. Adapun secara umum pengertian profesi yaitu suatu pekerjaan yang membutuhkan ilmu pengetahuan dan keterampilan khusus, sehingga mereka yang memiliki pekerjaan harus mengikuti pelatihan tertentu. Nah, seorang yang memiliki profesi disebut dengan profesional. Akan tetapi, istilah profesional ini dapat diberikan kepada orang yang tidak memiliki pekerjaan, tetapi menerima bayaran dari aktivitas yang ia lakukan. Singkatnya, profesional adalah seseorang yang menafkahi hidupnya dengan cara mempraktekkan keahliannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Abdullah. Saya dari kelompok 9. Saya akan menjelaskan tentang bagian pengertian guru dan kode etik profesi guru. Langsung saja. Jadi pengertian guru pada umumnya yaitu orang yang mendidik, yang melatih fisik ataupun fisik, yang memberi teladan atau memberi perubahan, itu bisa disebut guru. Namun lebih jelasnya menurut aturan pemerintah ataupun menurut profesi, guru ialah pendidik profesional di bidangnya yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, memberi arahan, dan lain sebagainya, yang berada di jalur pendidikan mulai dari sejak usia dini maupun usia dewasa. Nah, mungkin seperti itu. Ini menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Jadi pada umumnya guru itu adalah orang yang mempunyai ataupun orang yang mendidik di bidangnya, yang mengajar, yang memberi teladan ataupun yang membimbing, itu bisa disebut guru. Adapun menurut film Dilan 1990 itu guru itu digugu dan ditiru.
mungkin kawan-kawan sudah jelas apa dari pengertian guru. Kalau menurut KBBI itu guru adalah orang yang pekerjaannya atau profesinya mengajar. Jadi sudah jelas guru itu adalah orang yang mengajar. Yang selanjutnya syarat-syarat profesi keguruan. Nah, di sini ada empat aturan yang harus dipenuhi oleh seorang guru untuk menjadi guru yang profesional. Yang pertama adalah kompetensi profesional. Nah, jadi pada kompetensi profesional ini seorang guru harus memiliki ilmu pengetahuan yang luas di bidangnya, terus memiliki metode yang tepat untuk dipakai dalam pembelajarannya, dan harus memiliki kreatif yang sangat dari batas kemampuannya. Maksudnya di sini dijelaskan seorang guru itu harus memiliki metode pembelajaran yang memang tepat untuk disampaikan agar pembelajaran itu dapat tercapai. Seperti itu. Ketika seorang guru tidak tepat dalam memilih belajar, maksudnya memilih metode belajar, maka tujuan pembelajaran tersebut akan tidak tercapai. Yang selanjutnya ada kompetensi personal. Nah, yang personal ini guru harus memiliki sikap kepribadian yang baik yang memberi subjek bagi peserta didik agar mengikuti tingkah laku gurunya. Ketika guru tidak memiliki kepribadian yang baik, maka hilanglah sifat hormat guru, ataupun murid tidak akan menghormati kepada seorang guru ketika tidak mempunyai kompetensi personal. Yang selanjutnya kompetensi sosial. Nah, jadi di kompetensi sosial ini memiliki arti ia harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan murid, teman guru, kepala sekolah, bahkan dengan masyarakat luas. Ketika guru itu tidak bersosial, maka ia akan tidak akan berjalan gitu. Soalnya dia kan sifatnya, kalau guru tidak mempunyai sifat sosial itu pemalu. Jadi kalau guru pemalu itu kemungkinan tidak akan baik gitu, dan tidak akan dipandang bagus oleh muridnya. Yang selanjutnya kemampuan untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, yang berarti mengetahui nilai kemanusiaan daripada nilai material ataupun nilai benda. Di sini guru itu harus lillahi ta'ala ataupun pengabdian lah. Jadi jangan pada ketergantungan benda ataupun material, dikarenakan ketika guru hanya mementingkan itu, maka hilanglah sifat profesionalnya. Hilanglah rasa hormat terhadap guru itu. Terus setelah apa yang disampaikan 4 tadi, guru akan mendapatkan guru berhak mendapatkan keprofesionalannya karena ia telah memenuhi syarat-syarat. Nah, syarat-syaratnya yang harus dipenuhi oleh pemerintah itu, yang pertama mendapat pengakuan dan perlakuan hukum terhadap batas wewenang keguruan yang menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya memiliki kebebasan untuk mengambil langkah-langkah interaksi edukatif dalam batas tanggung jawabnya, dan ikut serta dalam proses pengembangan pendidikan setempat. Menikmati kepemimpinan teknis dan dukungan pengolahan yang efektif dan efisien dalam rangka menjalankan tugas sehari-hari. Yang selanjutnya menerima perlindungan dan penghargaan yang wajar terhadap usaha-usaha dan presentasi yang inovatif dalam bidang pengabdiannya. Yang selanjutnya, yang terakhir, menghayati kebebasan mengembangkan kompetensi profesionalnya secara individual maupun secara institusional. Mungkin segitu yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam pembicaraan saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, dalam video kali ini saya Riza Arifin akan menjelaskan bagian tadi kode etik profesi keguruan beserta dengan tujuannya. Nah, langsung saja pada materi. Kode etik itu bila dikaji teman-teman sekalian terdiri dari dua kata. Pertama adalah kode dan kedua adalah etik. Nah, kita fokus pada perkataan yang kedua dulu ya, perkataan etik. Nah, perkataan etik itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya etos. Etos itu jika diterjemahkan maka artinya watak, adab, atau cara hidup. Nah, dapat diartikan
bahwa etik itu menunjukkan cara berbuat yang menjadi adat karena persetujuan dari kelompok manusia. Dan etik biasanya dipakai untuk pengkajian sistem-sistem nilai yang disebut dengan kode, sehingga terjemahlah apa yang disebut dengan kode etik. Etika artinya tata susila atau hal-hal yang berhubungan dengan kesusilaan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Jadi kode etik guru diartikan sebagai aturan tata susila keguruan. Nah, banyak istilah di dalamnya. Ada yang menyingkat dengan KEG ataupun kode etik guru ataupun KEGI, kode etik guru Indonesia. Nah, hal itu tidaklah menjadi masalah sesuai dengan yang disepakati oleh organisasi atau asosiasi profesi guru. Profesi guru merupakan ataupun singkatan itu adalah sesuai dengan apa yang disepakati oleh organisasi atau asosiasi profesi guru. Nah, merupakan pedoman bersikap dan berperilaku yang mengimplementasikan dalam bentuk nilai-nilai, moral, dan etika jabatan guru. Dengan demikian, guru harus menyadari bahwa jabatan mereka merupakan suatu profesi yang terhormat dan terlindungi, ya. Kemudian selain daripada fungsi tersebut, disinilah esensi bahwa guru itu harus mampu memahami, menghayati, dan menegakkan kode etik guru dalam menjalankan tugas-tugas profesional dan menjalani kehidupan di masyarakat. Nah, kode etik guru sesungguhnya merupakan pedoman yang mengatur hubungan antara guru dengan temannya, dengan teman kerja, kemudian dengan murid, dengan wali murid, kemudian dengan pimpinan dengan masyarakat, serta dengan misi tugasnya. Nah, menurut Oteng Suryana pada 1986 bahwa pentingnya kode etik guru dengan teman kerjanya difungsikan sebagai penghubung serta saling mendukung dalam bidang mensukseskan misi dalam mendidik peserta didik. Nah, jadi sebuah kesatuan, ya. Dan sebagai kalangan profesional, sudah waktunya guru Indonesia harus memiliki kode etik yang sudah ataupun sumpah profesi, ya. Guru harus memiliki kemampuan sesuai dengan standar minimal sehingga nantinya tidak ada yang namanya malapraktik dalam mengajar. Nah, ada beberapa kode etik guru khususnya di Indonesia, ya teman-teman. Jadi ini dibatasi untuk wilayah Indonesia. Antara lain, pertama adalah guru berbakti, membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya berjiwa Pancasila. Ini sesuai dengan Pancasila, bahwasanya anak-anak itu harus diberikan nilai pertama, yaitu nilai-nilai Pancasila. Karena memang kita bertempat tinggal dan wilayahnya di negara Republik Indonesia. Kemudian guru memiliki dan melaksanakan kejujuran dalam mengajar dan bersikap profesional. Nah, inilah yang harus ada di dalam seorang guru. Kemudian yang ketiga, guru harus memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Nah, biasanya dilakukan di awal ketika masuk, dan ini akan menjadikan sebuah evaluasi bagi guru untuk dapat menilai peserta didiknya. Nah, yang keempat adalah guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Nah, ini sudah lumrah, ya, sudah banyak dibahas oleh teman-teman di kelompok sebelumnya, bahwasanya proses pembelajaran yang baik itu adalah yang memiliki suasana sekolah yang kondusif, iklim yang kondusif, dan itu akan berpengaruh terhadap pemahaman siswa tersebut dan kenyamanan guru dalam mengajar. Nah, kemudian yang kelima, ya teman-teman, guru harus memelihara hubungan baik dengan orang tua murid, masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Nah, jadi pendidikan itu harus disadari bahwa bukan hanya dibebankan kepada seorang guru, tetapi harus
semuanya ikut serta, baik dari guru, murid, masyarakat gitu ya. Bahkan suatu wilayah ataupun negara itu harus mengetahui, pemerintah juga. Maka dengan kesadaran daripada pihak-pihak tersebut membuahkan hasil yang namanya tercapainya tujuan pendidikan nasional. Yang minimalnya tercapainya tujuan pembelajaran, sehingga ketika semuanya estafet gitu ya, tujuan pembelajaran selesai 1, 2, 3, maka akan insya Allah akan terwujudnya tujuan pendidikan nasional. Nah, tadi yang kelima. Sekarang yang keenam adalah guru secara mandiri dan serta bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu martabat profesinya. Yang ketujuh, guru memelihara hubungan profesi, semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan nasional. Dan yang kedelapan adalah guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI, jadi Persatuan Guru Republik Indonesia, sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Nah, diharapkan dengan adanya kode etik tersebut, guru dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan tidak ada yang dicapai oleh seorang guru, tidak ada yang dimaksud oleh seorang guru dalam pendidikannya kecuali hanya untuk dapat siswanya itu menggapai kesuksesan yang tercatat di dalam tujuan pendidikan nasional. Nah, sekarang kita akan bahas tentang tujuan daripada profesi keguruan itu tersebut. Nah, sekurang-kurangnya saya sudah mencari di dalam sebuah artikel lah gitu ya. Ternyata ada 5 tujuan daripada dibentuknya kode etik keguruan. Nah, saya kutip dari H. Hermawan S pada 1979 yang mengatakan bahwa tujuan mengadakannya kode etik itu pertama adalah untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Nah, artinya adalah dalam hal ini kode etik dapat menjaga pandangan dan kesan dari pihak luar dan atau masyarakat agar mereka jangan sampai memandang rendah atau remeh terhadap profesi yang bersangkutan gitu ya. Kita tahu bahwasanya guru itu hal yang berat, maka dengan diadakannya kode etik itu adalah sebagai menjaga pandangan mereka lah terhadap profesi guru. Kemudian yang kedua adalah yang menjaga dan memelihara kesejahteraan. Nah, yang dimaksud kesejahteraan di sini meliputi hak kesejahteraan batin seperti spiritual atau mental. Dalam hal lahir pada anggota profesi, kode etik umumnya memuat larangan-larangan kepada para anggotanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kesejahteraan para anggotanya. Kode etik juga sering mengandung peraturan-peraturan yang bertujuan membatasi tingkah laku yang tidak pantas dan tidak jujur para anggota profesinya dalam berinteraksi dengan sesama rekan anggota profesi. Nah, itu ya. Jadi untuk tidak merugikan lah secara garis besarnya. Kemudian yang ketiga adalah untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Nah, tujuan lain dari kode etik dapat juga berkaitan dengan peningkatan kegiatan pengabdian profesi, sehingga bagi para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdiannya dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, kode etik sangat berperan penting di sini ya. Kemudian yang keempat adalah untuk meningkatkan mutu profesi. Untuk meningkatkan mutu profesi, kode etik juga memuat norma-norma dan anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha meningkatkan mutu pengabdian para anggotanya. Kemudian yang terakhir, sekaligus yang kelima adalah untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Nah, untuk meningkatkan mutu organisasi profesi, maka diwajibkan kepada setiap anggota untuk secara aktif berpartisipasi dalam membina anggota profesi dan kegiatan-kegiatan yang dirancang organisasi.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pelafalan dan maknanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilahkan kepada pemateri yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah amma ba'du. Baiklah, di sini saya Rindu Asa dengan NIM 118202005 kelas BAI 4E. Insya Allah pada kesempatan kali ini akan menyampaikan sedikit mengenai materi penetapan kode etik profesi. Secara lazimnya, penetapan kode etik profesi itu dilakukan oleh suatu organisasi profesi tertentu yang berlaku dan bersifat mengikat para anggotanya. Nah, dalam hal ini biasanya dilakukan oleh kongres organisasi profesi. Seperti yang teman-teman tahu ya, bahwa di kalangan profesi guru itu sendiri organisasinya itu ada, salah satunya PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. PGRI merupakan suatu organisasi profesi yang memiliki peranan dan fungsi dalam memenuhi setiap kebutuhan para anggotanya. Nah, juga kelembagaannya ini secara menyeluruh, yaitu dengan membina dan meningkatkan kode etik, juga mengembangkan karir, kemampuan para guru. Adapun dalam hal siapakah yang menjadi anggota dari suatu organisasi profesi, nah, saya mengutip dari pernyataan Rugaiyah dan Sismiati bahwasanya orang yang menjalani suatu profesi tertentu maka secara otomatis ia sudah menjadi anggota dari suatu organisasi profesi. Nah, adapun orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik maka ia akan dikenai sanksi tertentu. Jadi kesimpulannya, suatu kode etik itu ditetapkan oleh suatu organisasi profesi tertentu. Nah, dengan demikian tidak bisa suatu kode etik itu ditetapkan secara perorangan, melainkan harus dilakukan secara organisasi. Mungkin dicukupkan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Syukran ala husni timamikum. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.